Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Sandi Kosasi, SEMM MKOM sebagai Ketua. Yang terhormat Bapak Robertus Laipaka, Eskom MKOM sebagai Sekretaris. Yang terhormat Ibu Diana Fitriani, SEMM sebagai pembahas. Perkenalkan, nama saya Andri Hamzahas 191103560, Program Studi Sistem Informasi Peminatan Enterprise Information System. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas outline skripsi saya yang berjudul Perencanaan Sistem Informasi Manajemen Logistik pada Indah Logistik Kargo. Latar belakang, Indah Logistik Kargo adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa pengirim barang dengan tujuan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Saat ini, Indah Logistik Kargo menguasai hampir 100% daerah tujuan pengiriman barang di Indonesia dan beberapa negara. Tentunya perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang tepat dapat mendukung rencana dan pengembangan bisnis perusahaan ini. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, industri logistik telah mengalami perubahan yang fundamental dalam cara mereka mengolah operasi dan berintegrasi dengan mitra bisnis serta pelanggan mereka. Inovasi dalam sistem informasi telah membuka pintu bagi peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi rantai pasok, dan pemberian layanan yang lebih responsif dan terpersonalisasi kepada pelanggan. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan sistem informasi manajemen logistik pada Indah Logistik Kargo. Metodologi penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian yang mendalam dan sistematis tentang suatu kejadian, situasi, atau fenomena tertentu dalam konteks yang nyata. Dalam studi kasus, peneliti mengumpulkan data secara rinci dan mendalam tentang subjek yang diteliti untuk memahami secara mendalam karakteristik, konteks, dan faktor-faktor yang terlibat dalam kejadian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini DSRM merupakan sebuah pendekatan metodologi dalam penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan artefak, produk, sistem, atau metode baru yang dapat memecahkan masalah nyata dalam konteks tertentu. Metodologi ini sering digunakan dalam bidang ilmu komputer dan sistem informasi untuk mengembangkan solusi baru yang inovatif. Proses desain riset mencakup 6 langkah. Yang pertama, identifikasi masalah dan motivasi. Kedua, definisi tujuan untuk solusi. Ketiga, desain dan pengembangan. Keempat, demonstrasi. Kelima, evaluasi. Keenam, komunikasi. Metode pengumpulan. Dalam penelitian ini yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada kumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, studi, dokumentasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan dialog terstruktur atau semi-terstruktur antara peneliti dan responden. Tujuan adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang perspektif, pengalaman, dan kebutuhan responden. Wawancara dilakukan dengan stakeholder utama seperti manajemen, karyawan, dan pelanggan untuk mendapatkan insight mendalam. Observasi adalah metode pengumpulan data kualitatif di mana peneliti terlibat langsung dalam konteks atau situasi yang ada pada perusahaan. Memungkinkan peneliti untuk mengamati perilaku dan interaksi dalam setting alami. Peneliti menggunakan observasi partisipatif untuk memahami bagaimana interaksi antara karyawan dan pelanggan terjadi. Analisis dokumen melibatkan pengumpulan data dan evaluasi dokumen-dokumen terkait untuk pengumpulan data
Dokumen-dokumen ini berupa data transaksi dan feedback pelanggan yang ada pada perusahaan. Analisis dokumen dapat membantu dalam memahami proses bisnis yang saat ini. Metode analisis yang pada penelitian ini menggunakan Rapid Application Development atau disebut RAD. RAD adalah suatu metodologi yang pertama kali muncul untuk menjawab masalah kelambatan penyelesaian pengembangan sistem informasi pada SDLC konvensional. Berikut langkah-langkah yang ada pada RAD. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Kedua, perencanaan. Tiga, pengembangan prototipe. Keempat, evaluasi dan umpan balik. Kelima, iterasi. Keenam, implementasi. Ketujuh, evaluasi lanjutan dan pemeliharaan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini UML atau Unified Modeling Language UML merupakan yang secara harfiah dapat diceritakan sebagai bahasa pemodelan terpadu. UML adalah sebuah bahasa standar yang digunakan untuk mendokumentasikan, merancang, dan menggambarkan struktur dan perilaku dari sistem perangkat lunak. UML digunakan dalam pengembangan perangkat lunak sebagai alat menyediakan gambaran yang jelas dan terstruktur tentang bagaimana sebuah sistem akan bekerja, baik dari segi struktur maupun perilaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.